teman-teman semua. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan bagaimana caranya untuk melakukan instalasi Python dan Visual Studio Code. Langsung saja kita klik Oke, untuk Google-nya kita cari Python, kata kuncinya. Oke, sudah muncul, kita pilih yang www.python.org. Iya. Nah, di sini sudah tampil ya. Untuk tampilan dari Python, website Python. Di sini jika kalian ingin mengetahui result dari Python itu sendiri, kalian bisa pilih menu documentation, kemudian bisa cari-cari di sini, kalian pengen mengetahui result dari Python. Untuk download, kalian bisa pilih menu download, kemudian, nah di sini sudah ada Python versi terbaru, Python 3.9.7 di tahun 2021 ini ya. Oke, nah di sini ada catatannya untuk Python 3.9 ke atas itu tidak dapat digunakan untuk Windows 7 ke bawah. Ya, jadi di sini untuk Python versi 3.9 ke atas itu hanya bisa digunakan untuk Windows 8 ya. Windows 8, Windows 10 atau dan seterusnya. Oke, langsung saja kita klik untuk download. Oke, sudah berhasil. Langsung saja kita open. Oke, ini diklik aja untuk add Python 3.9 to pad. Biar apa? Biar kita tidak setting-setting lagi ya. Oke, install. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, sudah selesai. Kemudian di sini ada disable path length limit ya. Jadi di sini kalau misalkan kalian mau menyimpan file tersebut dengan 260 karakter gitu ya, misalnya biar tidak ada limitnya gitu ya. Biar enak gitu. Biar nggak bermasalah, di sini boleh diklik. Oke, yes. Sudah selesai untuk instalasi Python-nya. Kemudian selanjutnya, jadi bagaimana untuk yang Windows-nya masih yang versi 7 ke bawah, kalian bisa cari di download, kemudian klik Windows. Oke, kalian bisa cari yang Windows keluaran 2019 3.7.6. Oke, nah di sini kalian bisa pilih yang executable installer. Iya, yang ini ya. Oke, seperti biasa, seperti tadi prosesnya. Oke, kan tadi sudah berhasil ya untuk installnya. Selanjutnya, kita lakukan pengecekan. Nah, apakah software tersebut sudah berhasil diinstal atau belum? Kita cari CMD. Oke, command prompt atau CMD. Kita tuliskan di sini untuk Python. Apakah sudah terinstall? Oke, langsung saja enter. Ya, Python strip version gitu ya ngetiknya. Nah, di sini sudah tampil Python 3.9.7 sudah terinstall ya. Maka akan muncul seperti ini kalau sudah. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi Visual Studio Code.
Ya, kita cari kata kuncinya Visual Studio Code. Oke, sudah tampil. Iya, kita klik untuk yang code.visualstudio.com. Ya, sudah tampil. Langsung saja kita klik untuk download for Windows ya. Iya. Nah, di sini sudah langsung otomatis. Kita tunggu downloadnya. Ya, sudah berhasil. Maka langsung saja di-open untuk langsung dilakukan instalasi. Oke, di sini kita pilih yang I accept the agreement. Ya, setuju untuk dilakukan instalasi. Next. Oke, ini untuk penyimpanannya terserah ya, bebas. Kalau saya di file C. Oke, next saja. Nah, di sini untuk additional icon, saya buat di desktop icon biar gampang ya nyarinya. Untuk other, kita boleh sih pilih saja checklist semua. Untuk yang pertama ini biar apa? Biar bisa langsung untuk klik-klik kanannya langsung tampil. Kemudian add open with code action to Windows Explorer Dictionary context menu, yaitu untuk bisa langsung membuka folder atau file-file yang akan digunakan gitu ya. Terus di sini ini kalau mau buka file bisa langsung ke Visual Code-nya gitu ya. Terus add to pad. Nah, di sini paling penting agar bisa memanggil dari eh code-nya ya. Oke. Next. Oke, langsung saja install, ditunggu sampai selesai. Ya. Oke, sudah berhasil finish. Oke, nah nanti di situ langsung kebuka ya untuk eh, tampilan dari Visual Studio Code. Oke, nah di sini saya kenalkan, di sini ada extension di mana nanti kita untuk menginstal modul-modul ya. Terus ada Explorer. Nah, di sini untuk nanti kita mengerjakan codingnya ya. Oke, baik, di sini apa yang pertama kali kita lakukan ya, teman-teman pasti bingung ya untuk pertama kalinya membuka Visual Studio Code. Nah, mau apa nih ya? Oke, di sini ada welcome, ini di close aja dulu ya. Kemudian untuk yang pertama kalinya coba klik di folder. Oke, sudah tampil. Nah, kita belum punya folder ya. No folder open. Oke, kita di sini buat dulu foldernya. Saya mau buatnya di dalam dokumen saja ya. Oke, new folder di sini boleh dibuat dasar pemrograman. Oke, kita buka, kita buat lagi new folder pertemuan satu misalnya. Oke, oke. Kalau udah select folder. Ya, sudah tampil. Ini folder yang pertama. Welcome-nya di close aja.
Kemudian di sini cara kita membuat file baru ya. Kan gini, bisa begini. Nah, kalau panahnya ke bawah baru kita bisa add new file. Misalkan kita membuat dengan nama latihan1.py. Oke. Nah, .py ini membuktikan bahwa ini adalah file Python ya. Formatnya Python. Oke. Sudah? Kalau sudah bisa di-enter. Nah, kita langsung kebuka nih ya. Untuk tampilan latihan yang pertama. Ini adalah Windows-nya dari Studio Code. Oke. Sebelumnya kita buka dulu ya extension. Nah, kita cari Python. Oke. Ya, di sini sudah terinstall ya saya. Oke, mungkin teman-teman nanti di sini ada tulisannya install, silahkan untuk diinstal ya. Oke, sampai ada tulisannya uninstall. Kayak misalnya kalian download di Play Store ya, kayak gitulah ya. Oke, kalau sudah, coba kita close, kemudian kita praktekkan. Untuk yang pertama, kita akan membuat biasanya kalau kita pertama kali membuat coding itu pasti dengan kata-kata hello world gitu ya. Oke, langsung saja. Print, kemudian dalam kurung, petik 2, hello world. Oke, kita kasih tanda tanya ya. Ya, setelah membuat ini, di sini ada menu Run Python File in Terminal. Oke, di situ fungsinya untuk running dari coding yang sudah dibuat. Oke, ini menunggu ya, masih menunggu. Oke. Nah, di sini sudah tampil ya. Untuk kata-kata print hello world. Nah, saya mengeprint kata-kata hello world gitu ya. Ini biar tidak di bawah, kita bisa meletakkannya di bagian kanan. Move panel right. Oke, nah di sini lebih enak ya. Ya, gitu. Oke, mungkin bisa kita lakukan lagi print. Misalkan, apa kabar? Gitu. Oke, print lagi. Ya, sudah muncul. Oke, salah ya. Nah, kalau salah di sini akan tampil name error ya. Name error. Kita ganti ya. Oke. Nah, udah muncul nih. Hello world, apa kabar gitu. Oke, selanjutnya kita setting-setting dulu ya. Biasanya kan teman-teman pasti bosan ya kalau seperti ini tampilannya ya. Udah default putih ya, warnanya gini-gini aja gitu ya. Kita bisa setting. Oke, kita buka dulu di sini Explorer. Oke, ini kita close dulu. Nah, ini kalau bentar, misalkan kita bisa close pakai ini atau pakai ini, pakai tanda silang atau tanda apa ya nih? Buang ya, hapus gitu. Itu kita juga bisa mengetikkan CLS. Kemudian enter. Nah, hilang semua. Oke, gitu ya. Oke, kita close dulu. Kita bikin lagi.
Oke, ya baik. Kalau kalian sudah bisa bikin ini, coba ya kita bikin untuk tampilannya, tampilan layar ini, layar visual code, agar tidak default seperti ini ya, tidak putih, kemudian ini warnanya cuma gini-gini aja kan ya. Terus kita bikin aja, bikin folder baru dengan ini ya. Kalau di sini kan new file untuk file seperti ini ya. Kalau di sini folder, new folder. Nah, untuk membuat folder baru, kita bikin dengan nama VS Code. Oke, enter. Oke, sudah muncul ya foldernya. Kita bikin new file, bisa klik kanan kemudian new file, bisa klik ini ya. Di sini menu new file-nya. Ya, di sini kita ketikkan namanya settings.json ya. Kalau sudah enter, oke, untuk mengawali kita perlu menambahkan tanda buka kurung dan tutup kurung kurawal. Oke, kita misalkan kita mengubah ukuran yang ada di Windows ini ya. Kalau ini kan kecil ya, terlalu kecil mungkin ya untuk kalau ngebuka di layar. Coba kita setting, kita perbesar ya. Editor dot font size. Oke, kita cari editor dot font size. Oke, di sini sudah muncul. Nah, untuk default size-nya di sini kan 14 ya. Coba kita ubah menjadi 20 ya misalkan. Nah, di sini langsung tampil. Untuk font size-nya sudah saya rubah lebih besar. Kemudian misalkan saya ingin mengubah font size yang di Windows yang samping kiri ini ya. Ini juga bisa dirubah dengan zoom level. Oke, Windows zoom level sudah tampil. Oke, di sini 0, coba kita ganti dengan 1, koma, enter. Iya. Atau dengan angka 2. Ya, oke, lebih besar lagi ya. Terlalu besar ya, 1 aja ya. Sudah berubah. Kemudian bagaimana cara untuk mengubah font size yang ada di terminal, Windows terminal ya, itu letaknya yang di samping kanan. Itu dengan integrated font size. Kita cari integrated font size. Oke, ini dia. Ya, sudah tampil 14 ya. Coba kalau kita ubah jadi 18 ya misalkan. Oke, coba kita lihat. Ya, nah nih besar banget ya. Oke. Kemudian kita close dulu ya. Nah, kemudian untuk mengubah tema, bagaimana untuk mengubah temanya ini ya, biar nggak cuma putih begini ya. Oke, kita perlu masuk ke extension terlebih dahulu, kemudian kita klikkan notice. Iya. Oke, notice-nya yang seperti ini untuk simbolnya. Di sini saya sudah install ya ternyata ya. Oke, yang belum install silakan. Kalau di sini ada menu installnya, silakan diinstal dulu ya. Karena saya sudah install, maka oke, sudahlah. Klik close. Kemudian selanjutnya ketikkan color theme ya. Workbench color theme. Oke, mungkin di sini saya mau pakai yang notice minimus ada, iya ada. Oke, kan, nah kan langsung berubah ya. Oke, kemudian ada lagi nih
Bagaimana caranya kita mengubah icon ini ya? Nih, icon ini bagaimana caranya biar tidak seperti ini ya, biar berubah gitu. Kita perlu menginstal yang namanya VS Code Icon di extension lagi. Kita cari VS Code. Oke, ini ya yang di sini nih. Nah, simbolnya seperti ini, VS Code Strip Icons. Di sini juga sudah saya install. Yang belum install silakan diinstal. Kalau sudah di close, kemudian kita ketikkan icon theme, workbench, icon themes. Ya. Di sini saya mau bikin VS Code icons. Ya, di sini ya sesuai dengan yang sudah diinstal. Oke, kita lihat Explorer-nya. Iya, akan berubah ya, jadi berwarna, lebih berwarna gitu. Iya, oke, baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nah, kan setelah diubah ini bisa lebih berwarna. Mungkin kita bisa ketik angka-angka. Nah, bisa lebih berwarna gitu ya. Ya, mungkin sampai di sini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan saja ya. Cukup sekian, terima kasih.